Ini adalah perjalanan kami di salah satu desa di Pangalengan. Setiap malam dan pagi, kami berdiskusi tentang pertanian di Indonesia dengan berbagai mahasiswa yang ada di Bandung. Belum lagi kedalamannya. Artinya kan emang dari ini basisnya ini monopoli tanah ini dia akan menguasai semuanya. Dan termasuk dia juga kerjasama juga sama tuan tanah baru tipe 4 ya kalau dulu ada sini. Pagi ini, kami akan pergi ke ladang, Mau ke kebun ke kebun. atau ke ladang atau ke pertanian intinya. untuk menyiapkan acara Hari Tani Nasional. Sekaligus melihat lahan-lahan pertanian yang ada di Pangalengan. Itu Cip, Ya. Karyung. Kalau 20 Isukan. orang bilang, 30 orang bilang, kalau 50 orang bilang. Oke. Rahasia itu mah. Mirisnya, petani yang ada di Pangalengan ini kebanyakan tidak mempunyai lahan sendiri. Mereka harus mengontrak dulu lahan untuk bisa menanam. Kontrak apa tuh? Kontrak lahan. Oh. Jadi dikontrakin. Oh, dia ngontrakin tanah gitu ya? Kalau nggak pinjamin uang. Heeh. Ke tiap petani gitu. Ya. Setelah sampai, kami langsung berbaur dengan warga sekitar, bermain dengan anak-anak yang ada di Pangalengan, dan sebagian membantu para petani untuk menyiapkan panggung. Namanya siapa? Aku Aesa. Tapi nama kita sama nggak? Sama nggak? Ini ke mana, Pi? Yo. Si Alex. Nggak ada kabar. Apa itu? Nah, bisa nih. Ayo, siapa yang menang yuk? Coba yuk. Ayo. 1. Udah siap belum? 1, 2, 3. Iya kalah. Kalah sama anak kecil. Beberapa orang terlahir untuk kalah. Kurang tadi itu. Yang hilang tahun 98. Nah, itu keluar ngunci teh di luar itu jero. Ini kurang berarti ini kurang arep. Salah. Sini. Kak yang pakai kamera tuh. Kak lihat Kak. Sini dadah. Tuan sama papa. Ini mobil siapa, Dek? Waktu semakin berlalu, kami memutuskan untuk makan dulu. Makan bersama-sama di lapangan terbuka dengan cuaca yang panas. Setelah makan, kami membagi menjadi 2 tim. Tim pertama tetap melanjutkan bantu-bantu petani untuk menyiapkan panggung untuk esok hari. Dan yang kedua, Mau kemana lagi nih? Kita mau ngajar. iya, tim kedua mengajar anak-anak SD yang ada di desa Pangalengan. Iya, harusnya nggak goyang sih. Beginilah beberapa kondisi jalan yang ada di Pangalengan. Masih menggunakan bebatuan, tidak seperti jalan yang ada di perkotaan. Jika ingin mendapatkan jalan yang agak bagus, kami harus melewati jalan perkampungan, yaitu jalan setapak yang sering digunakan oleh warga sekitar. Setelah sampai, kita langsung belajar bersama anak-anak yang ada di Pangalengan. Ilham. Yang paling
jawabannya apa? 12/20. Oh ini bukan teh uji. 50/20 kan teh uji. Selagi tim 2 sedang mengajar dan belajar bersama anak-anak, mari kita kembali ke tim 1 yang sedang mewawancarai para petani. Bapak tiasa ngenalkeun nama sareng usia? Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Pacar Marukmana, usiana Bapak 70 tahun. Nama Bapak Pak Dewanli, usia 67 tahun. Usia 60 genep, Ibu Omi. Perkenalkan, nama saya Mak Supratman, dari petani Pangalengan, khususnya petani Wong Cilik. Kumaha kondisi Bapak sebelum pandemi, Pak? Sebelum pandemi masih lancar-lancar aja. Ya lumayan gitu. Eta sadetana mah gitu. Ayeuna lamun melak tomat 2 kantong. Alhamdulillah kabagean harga gitu. Ya alhamdulillah lah. Gitunya sebelum ada corona atau pandemi, Bapak bisa disebutkan lancar, penjualan lancar, di pasar lancar. Nyalah petani oke masih ada ya sekedik jadi keuntungan. Tapi kalau sekarang kan barangnya jelek, di pasarnya kurang lancar, ya otomatis nih ke petani kurang lancar lah sebenarnya. Karena campur bahasa ini. Dalam waktu itu ya bisa dikatakan normal kalau sebelum pandemi corona ini. Ya kan sekarang masih keadaan corona ya sampai sekarang bahkan lebih menderita. Bangsa sayur-sayuran, tomat ngalami Rp1.000, pecah hampir kemarin tepayu, engkol ayeuna ukur Rp700, dan rada sedih oge gitu lah di daerah Pangalengan eta di petani Pangalengan teh nuju lumayan krisisnya gitulah, careurik ya istilahnya Mas seueurna teh careurik gitu. Kan sapertos corona, ibu teh jadi teu laku barang teh gitu. Nuhun. Ini teh bade melak di teh lelah ibu teh tegaduh modal. Kondisi saat pandemik ini untuk kaum tani ya bagi saya sendiri juga kawan-kawan sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena semua petani itu mengalami kerugian besar saat ini. Karena hasil daripada pertanian itu baik tengkulak kecil maupun tengkulak besar itu tidak mampu dia memasarkan hasil pertanian kaum tani. Karena di sana dikarenakan ada corona, pertama pasar-pasar kecil ditutup dan juga hasil kami mungkin berdiskusi sama kawan-kawan, banyak juga di kota-kota kelas buruh dan lain sebagainya juga di PHK dan lain sebagainya, sehingga ya biasanya itu mampu mengirimkan sayuran dari sini, khususnya kaum tani itu dari satu kelompok atau satu kelompok itu 5-10 ton, dan saat ini nggak bisa karena ya corona ini. Dan kerugian teh lebih besar, apalagi modalnya dapat pinjam dari tengkulak gitu. Modal Bapak misalnya 60 juta misalnya, paling ketarik setengah atau separohnya yang Bapak ngutang itulah pada tengkulak. Kebanyakan kita mengambil modal itu dari tengkulak, maka panennya itu diambil oleh tengkulak. Penjualan itu mengalami kritis ya, penurunan yang drastis. Di samping harganya murah, seperti sawi kemarin harganya sampai mencapai Rp300 di sini, tomat mencapai Rp700, juga kol mencapai Rp700 juga, waluh itu sampai harganya sampai Rp100. Itu tidak terkecuali hanya mungkin kentang yang mungkin harganya
lebih daripada 8.000 ya. Nah, di samping murah itu nggak laku, banyak yang dibuang-buang begitu saja di samping-samping ladang ataupun seperti ini kan. Ini lumayan harganya, masih ada lebih daripada 1.000, masih bisa kita panen dan masih juga bisa kita jual. Ya papi bapaknya enak kayaan teu boga modal, istilah ukur modal ukur sakedik ya, gaduh banget dengan modal sakedik sekitar ukur 200.000 misalkan meser bibit bortol misalnya bapaknya enak melak bortol misalnya namun lila 3 bulan 10 hari. Jadi upami tahun kamari mah lumayan, masih kena payu 2 juta misalkan tina 4 liter. Tapi ku ayeuna mah bapak kamari ngalaman melak 1 liter sacangkir di antara tanahna 50 tumak ukur pajang 300.000 gitu. Jantan ente bapak teh kerada sedih lah kukayaan daerah petani Pangalengan khususnya iya. Kendala naon anu nyebabkeun hargana turun Ibu? Menyebabkeun nama ku corona we teu laku teh nu meser we kitu. Sabab corona. Sabab corona jadi teh nu meser pecai oge gitu. Jadi banar teh teu aya gitu. Pertama tadi dari sini dari petani juga dari Tengkulak itu hanya mampu mengirim itu ke pasar-pasar induk. Nah, biasanya pasar-pasar induk itu mampu mengeluarkan barang atau menjual barang dari pasar-pasar kecil kan itu. Nah, sementara saat ini di pasar induk itu barang sayuran dari petani itu sangat menumpuk. Karena pasar-pasar kecil, khususnya di Jakarta, Bandung, kota-kota besar seperti Jakarta dan lain sebagainya, pasar-pasar kecil ditutup. Sehingga mereka tidak bisa berjualan. Khususnya pedagang pasar juga tidak berjualan karena pasarnya ditutup. Otomatis barang dari petani, sayur-sayuran itu menumpuk dan waktu pengambilan kembali Tengkulak dari petani itu tidak bisa. Karena kenapa? Barang di pasar induk masih menumpuk. Itu pertama. Kedua, pasar-pasar kecil tidak mampu belanja karena pasarnya ditutup. Dan yang ketiga, hasil kawan-kawan itu para buruh, petani masyarakat miskin perkotaan biasanya itu dan tidak mampu belanja banyak ke pasar. Saya rasa corona aja. Iya, zaman sekarang kan masih belum muncul harga-harga. Kecuali kentang ya, cabai, lalu bayar juga gitu. Nah, ayeuna naon anu dilakukan Bapak saat harga jualna turun, Pak? Dilakukan Bapak masih belum bisa menggarap lagi sekarang tuh. Masih harus dikerjakan dulu sampai nunggu hujan gitu. Teu aya nanaon, da tegaduh deui kanggo ngahenyalkeun ngamodal gitu ibu teh teh. Nuhun. Keuntungan dari petani itu bertani sekarang, Pak? Bapak itu tidak bisa menentu kalau tani ya. Kalau misalnya pertaniannya lagi bagus, penjualannya bagus, pasti Bapak bisa keuntungannya lah. Modal Bapak misalnya 60 juta misalnya, kadang-kadang mencapai 80, tapi kalau rugi Bapak modal 60 paling ketarik setengah atau separuhnya. Kemarin paling untung ukur 200.000 paling di antara 3 bulan 10 hari. Kalau makan hampir ngan untung ada bantuan dari pemerintah gitu. Saya enggak dihilangkan, malah hatur nuhun pisan ke pemerintah. Aya sekedik-kedikeun gitulah. Iya Pak. Untuk adik-adik mahasiswa dimohon bantuannya. Jadi supaya Bapak menumpang jalan untuk adik-adik supaya menyampaikan memohon Bapak bantuannya. Kalau misalnya petani kecil tidak ada jalan petunjuk di adik-adik, pasti Bapak merugi terus.
memohon supaya lancar ke depannya. Itu Bapak di tahun hampir 18 tahun berjalan, ada untung kebanyakan ruginya. Tapi dalam Bapak usaha kecil-kecil, petani kecil gitunya bisa berjalan, ngutang melulu gitu. Karena tahun ini ada corona, penjualan kurang lancar, petani kurang sebenarnya. Akhirnya pan cuaca kemarau seperti ini, pertanian semuanya jelek nih di sini. Nya ngharepkeun mah gitu, hoyong dipasihan modal we kanggo ngahenyalkeun kanggo ayeuna gitu. Nantan ibu teu gaduh pisan modal, kebon oge gamlung keneh da teu acan digarap-garap, teu acan gaduh aduk, teu acan gaduh nanaon gitu ibu teh. Mudah-mudahan dalam situasi saat ini kita bisa berdiskusi kerjasama untuk sama-sama memperlancar hasil pertanian, juga membantu kawan-kawan kita mahasiswa, juga membantu juga kawan-kawan kita dari Kasbi untuk mempermudah akses ini. Ya, terutama di bidang penjualan sayuran, sana sayuran dan lain sebagainya. Jadi kita mudah-mudahan nantinya bisa saling membantu. Ya kalau bisa ya, tadi teh ya, yang ke satu kerja jangan di PHK, khawatir dari kota itu banyak yang mengeluh. Dari kota kadang-kadang ada di orang Pangalengan, ada orang Sedep, orang Talun, orang Cisewu. Kan sekarang kan pulang dari Jakarta di pekerjaan, kadang-kadang sekarang nganggur di rumahnya, sedangkan makan mapan enggak pre-pre makan, mau terus-terusan mau. Kita memohon Bapak kepada pemerintah setempat, pemerintah pusat, mohonlah diusahakan bantuan di pemerintah untuk modal ke petani kecil, khususnya Bapak sebagai wong cilik gitu ya, dia ada di Pangalengan ini, memohon ke Bapak Presiden Jokowi gitu lah khususnya, mohon bantuannya kepada petani kecil, dan Bapak tidak bisa melanjutkan tani kalau merugi terus merugi Bapak. Acan aya nu ngolongan begitu ka pemerintah mah gitu. Malihan mah ieu oge lansia oge ibu teh dirirenkeun. Da teu acan 70 tahun saurna teh. Batur mah anu nampi beas, anu nampi artos. Ibu mah henteu. Anu gaduh murang kali sakolanya ningan dipasihan bantuan kumaha. Ibu mah lebeng henteu da. Ibu naros tuh nah bisa gitu. Nah ibu nya teh acan 70 tahun cenah kitu naros teh. Nah apan cek abdi teh kieu batur mah anu gaduh sapi, anu gaduh emas 10 gram kedah riren. Ari ibu teh gaduh nanaon kedah riren. Kumaha ieu? Da ibu mah teh acan 70 tahun saurna kitu. Kitu pamitos 70 tahun ibu dipasihan cenah saurna teh kitu. Ngan gaduh ieu we ibu mah beas anu bulanan teh anu ti kapungkur kitu. Raskin 5 kilo sakitu we. Gaduh raskin we 5 kilo ibu mah. Tapi eta cekap Bu sareng keseharian, sareng makan sehari-hari sareng emam. Ah bujang-bujang. Biasa we gantung areuyeun ari eta mah. Pesan saya kepada pemerintah, mudah-mudahan ya pemerintah ini bisa cepat mengatasi masalah corona, dan harapan saya sama teman-teman kaum tani, bangunlah ekonomi secepat mungkin, karena kalau ekonomi ini tidak dibangun kepada khususnya masyarakat kecil atau menengah ke bawah, ya corona tidak akan habis, dan masalah kemiskinan mungkin semakin akut, semakin kuat kemiskinan. Jadi harapan kami, saya sampaikan ya kepada pemerintah,
bangunlah ekonomi kaum tani dan juga hentikan PHK terhadap kelas buruh dan juga permudah akses mahasiswa di bidang pendidikan dan pembiayaannya itu. Ya mungkin cukup sekian ya Pak ya. Enggak. Belum Belum ada. Belum dapat. Berarti belum turun ya bantuan pemerintah gitu. Yang paling parah tuh harga apa Pak turunnya? Yang paling parah harga sampo paling, harga engkol. Berapa Pak? Harga engkol 500 per kilo. Yang tadinya berapa? Yang tadinya 3.000. 3.000. 4.000. Karena apa Pak biasanya itu tuh? Biasanya mah karena penyakit sekarang kan COVID ya. COVID terus di pemasaran banyak yang ditutup. Contohnya seperti Jakarta kan, Jabodetabek semuanya kan ditutup. Dari jalan tol juga sampai sekarang. Jadi pemasaran kurang, barang banyak, cuman pembelian yang kurang. Oh, jadi numpuk ya Pak ya barangnya? Terus pemasokan barang terus di Pangalengan dari mana-mana gitu kan. Kan nggak ada lagi pusat nanti Jakarta. Jakarta. Pasar induk ya Pak ya? Pasar induk. Seperti malam hari sebelumnya, kami kembali berdiskusi mengenai tentang pertanian di Indonesia. Sekaligus rapat untuk esok hari, peringatan Hari Tani Nasional. Pagi sudah tiba, kami langsung bergegas ke lapangan terbuka untuk melaksanakan kegiatan yang kami sudah siapkan kemarin. Langsung aja ya? Iya, dikiranya nyasar ya. Inti dari kegiatan ini untuk memperingati Hari Tani Nasional dan sekaligus aksi mengenai Hari Tani. Beberapa dari perwakilan aliansi melakukan orasi, tidak terkecuali dari perwakilan Memerima UPI. Sebelum acara dimulai, ngopi-ngopi aja dulu biar santuy ya semuanya. Indonesia baru tanpa Orba, marilah yang tak kau hendaki adanya. Yang akan merasakan dampaknya adalah rakyat Pangalengan. Kami yang bisa merasakan, yang ada di lapangan, itulah yang bisa dirasakan. Kapitalis sudah jelas merampas hak kita. Orang asing dimudahkan masuk ke Indonesia. Mau jadi apa rakyat hari ini? Hisap dan menindas masih seperti kerikil di jalanan. Partiawan hitam menutupi cahaya terang kemajuan. Di jalanan kecil inilah kita harus berdiri. Di jalanan kecil inilah kita harus berdiri. Menjadi penyebar kebaikan yang dengan kepala tegak dan tabah. Seperti baja yang lentur, keras, tapi juga lembut. Tidak mudah patah, tempat terik matahari. Menangkan dalam angin dan dingin malam. Oleh hujan, oleh badai, oleh air mata. Makanya kita harus berjuang. Jangan bosan berjuang untuk demi kemakmuran anak cucu kita. Saya ini umur sudah tua, paling kalau wayang itu udah subuh, udah jam 4 udah bubar. Paling tapi anak cucu saya yang meneruskan perjuangan ini mungkin. Hari ini
detik ini rasa saya sudah hilang. Rasa sakit saya sudah tidak ada lagi. Rasa sedih saya sudah tidak ada lagi. Pun rasa kecewa saya. Yang hanya satu rasa. Rasa ingin terus melawan rejim yang sangat luar biasa menindas kita sebagai rakyat kecil. Sama seperti hari sebelumnya, kami membagi menjadi 2 tim lagi untuk belajar bersama anak-anak Pangalengan. Anak butuh. Kita lihat video berapa. Apa sayang? Beres. Sok baca. Kok bukan? Ieu heula naon ieu? Sebagai perpisahan, kami menyiapkan bahan polos putih untuk dicap tangan oleh anak-anak. Iya, tambah lagi. Iya, lagi. Ya, Mas. Ya. Sini lagi 2 kali enggak apa-apa. Yuk, tempel. Nah. Ini enggak ada yang dokumentasi. Dah. Ini lagi. Oh, ya udah. Langsung ke kasur. Lagi naik. Awas ya, hati-hati ya. Yuk, tempel sini, tempel. Tempel terus. Iya, nanti ya. Lagi. Iya. Lagi. Iya. Cuci. Udah. Bentar, yang belum dulu. Sini ya. Tempel sini. Oke. Yuk, langsung ke sini. Langsung. Lagi. Angkat. Oke. Cuci. Mundur. Bentar dulu ya. Semuanya dapat kok, Yo, semuanya duduk. Kamu diam dulu. Diam ya, jangan gerak ya. Umi mengajar. Begitulah perjalanan kami di Pangalengan. Semoga corona segera menghilang, agar kita semua bisa berbahagia kembali seperti sedia kala.